Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita ini, dan kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tiara memberikan penjelasan singkat kepada manajer hotel tentang alasannya berada di sana, dan manajer itu langsung meminta pegawainya untuk menunjukkan rekaman CCTV setelah dia menyadari tentang potensi keparahan dari masalah tersebut. Ketika mereka melihat-lihat video, mereka menyadari kalau Kathleen belum meninggalkan kamar setelah dia kembali ke hotel pada malam sebelumnya. Ada ekspresi yang gelisah di wajah Tiara saat dia berterima kasih pada pegawai hotel itu dan menuju ke kamar Kathleen. Tok 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 tok. Saya tahu kamu ada di dalam, Kathleen. Buka pintunya, kata Tiara sambil mengetuk dengan kuat. Tak ada tanggapan dari orang yang ada di dalam ruangan, namun Tiara tetap mengetuk pintu. Akhirnya setelah mengetuk berulang kali, Kathleen pun membuka pintu kamar. Dia berdiri di belakang pintu dengan ekspresi yang masam di wajahnya. Ada apa denganmu? Kenapa pagi-pagi begini kamu mengetuk pintu kamar saya? Kenapa kamu tidak membiarkan saya tidur? Teriaknya pada Tiara. Perbuatannya membuat Tiara merasa kesal, maka Tiara pun mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan pada saat itu juga. Ini sudah jam 10 dan seluruh grup orkestra menunggumu untuk berlatih. Jadi bagaimana mungkin kamu masih bisa tidur? Mereka bisa berlatih dengan catatan mereka sendiri. Itu bukanlah urusan saya. Lagi pula, saya tidak perlu berlatih. Pergilah, berhenti mengganggu tidur saya. Kathleen memutar kedua matanya sambil mencoba untuk menutup pintu. Tiara buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan wanita itu dan mengerutkan kening sebagai tanda ketidaksetujuannya, sambil mengomentari sikap Kathleen yang tidak pantas dan pemalas. Saat ini, semua orang sedang berlatih untuk pertunjukan. Jadi kenapa hanya kamu yang tidak perlu berlatih? Apa sekarang kamu sedang menceramai saya? Kathleen menyipitkan matanya untuk menatap Tiara dengan tajam. Tiara pun terdiam untuk sejenak. Saya tidak sedang menceramaimu. Saya hanya berpikir kalau cara kerjamu yang bermalas-malasan sangat tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Jelas, Tiara. Apakah kamu mengatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab? Kathleen tertawa sambil mengejek seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang begitu lucu. Kemudian dia mengangkat dagunya dengan perlahan sambil berbicara dengan nada menghina. Apa kamu pikir kalau kamu memiliki hak untuk memberitahu saya tentang apa yang harus dilakukan hanya karena kamu adalah anak didik ibu saya? Iya, kamu juga bukanlah siapa-siapa bagi saya. Jadi kamu tidak mempunyai hak untuk berbicara seperti itu kepada saya. Tiara pun merasa geram dengan ucapan wanita itu. Lagi pula niatnya hanyalah untuk memberikan nasihat kepada Kathleen. Dia tak menyangka kalau dirinya malah akan diserang secara pribadi. Namun sebelum Tiara bisa mengatakan apa-apa, Kathleen sudah angkat bicara lagi. Ada lagi? Apa kamu merasa marah? Kathleen menatap kedua mata Tiara dengan tatapan yang mencemooh. Kamu harus menahannya. Bahkan jika kamu marah, kamu hanya berhak memberi saya pelajaran ketika kamu sudah berada di posisi saya.
Tentu saja ekspresi Tiara menjadi muram setelahnya. Kathleen tampaknya tak peduli, dia hanya berbalik dan menutup pintu dengan kuat. Tiara pun merasa tersinggung ketika pintu yang dibanting di depan wajahnya. Namun dia tak punya pilihan lain selain pergi dan kembali ke Classica Palacio. Kembali ke Teeter, Hathaway adalah orang pertama yang datang dan memeriksa Tiara. "Apakah kamu menemukan Kathleen, Tiara?" "Iya, dia sedang tidur di kamarnya dan katanya dia tak akan datang untuk berlatih," jawab Tiara. Dia menyatakan keinginan Kathleen secara terbuka, tetapi dia tidak mengungkit apapun tentang pertengkaran mereka. Hathaway sudah merasa geram hanya dengan mendengarkan penjelasan dari Tiara. Kathleen sudah keterlaluan. Apa dia pikir kalau dia sudah sehebat itu? Beraninya dia tidak datang untuk latihan. Sementara itu, Tiara sudah berdiri di sampingnya karena dia menunggu gurunya itu secara diam-diam untuk melepaskan semua kemarahannya. Meskipun pada awalnya Hathaway merasa sangat marah, namun dia berhasil untuk meredakan amarahnya setelah beberapa saat. Sayangnya mereka sudah tidak memiliki banyak waktu sampai dengan pertunjukan yang sebenarnya. Jadi dia ingin menggunakan waktunya yang berharga itu untuk berlatih anggota lainnya. Selain itu, Hathaway ingin memastikan bahwa pertunjukan itu bisa tampil sempurna. Jadi meskipun ada satu pemain biola yang tidak hadir di antara mereka, namun anggota orkestra lainnya terus memainkan bagian mereka. Lagu itu terdengar hampir sama meskipun mereka kekurangan seorang pemain biola. Tiara tak memiliki banyak pekerjaan, jadi dia pun duduk di samping Hathaway dan memperhatikan para anggota yang berlatih. Ketika dia melihat tempat kosong di mana pemain biola seharusnya berada, sebuah ide yang liar mulai terbentuk di benaknya. "Bisakah saya berdiri di posisi Kathleen untuk berlatih dengan para anggota orkestra?" tanya Tiara. Dia akhirnya memutuskan untuk mengatakan niatnya yang sebenarnya. Hathaway mengerutkan keningnya ketika dia salah memahami maksud Tiara. Dia mengira kalau Tiara sangat ingin berada di atas panggung. "Kamu mungkin telah menunjukkan peningkatan besar dalam teknik membungkuk dan musikalitasmu. Tetapi kamu harus berlatih lebih banyak sebelum kamu bisa menggantikan posisi Kathleen." "Saya rasa kamu sudah salah paham, Nona Hathaway. Saya tidak mengatakan kalau saya ingin tampil di atas panggung. Saya hanya berpikir bahwa saya dapat memperoleh pengalaman dengan belajar dari orang lain. Karena hari ini Kathleen tidak ada di sini, saya ingin mengumpulkan beberapa pengalaman untuk kedepannya. Saya menyadari kalau masih banyak lagi yang perlu saya pelajari." Tiara memasang ekspresi tulus saat dia menjelaskan maksudnya kepada Hathaway. Setelah merenung sejenak, Hathaway akhirnya menyetujui permintaan Tiara. Meskipun dia tidak siap untuk pertunjukan yang sebenarnya, akan baik baginya untuk berlatih dengan anggota lain hanya untuk mendapatkan pengalaman. Dengan begitu, kedepannya Hathaway tidak perlu melatih keterampilan kinerja Tiara. Kathleen pun muncul pada sore hari. Ketika dia memasuki teater, dia menemukan Tiara sedang berdiri di posisinya dan berlatih dengan anggota lainnya. Kathleen pun segera kehilangan kesabaran. "Siapa yang memberimu izin untuk berdiri di tempat saya, Tiara?" Kathleen meraung. Dia tak peduli jika anggota lainnya sedang menjalani latihan. Dia langsung lemparkan tasnya ke arah Tiara. Untungnya refleks Tiara cukup cepat. Kalau tidak, tas itu akan menampar ke wajahnya. Sayangnya reaksi Tiara justru membuat Kathleen semakin geram.
Beraninya kamu menghindari serangan saya. Dasar jalang. Kathleen memelototi Tiara dengan marah. Ada apa? Apakah kamu kesal setelah apa yang saya katakan di pagi hari? Apa kamu berpikir kalau kamu bisa mengambil tempat saya dalam pertunjukan hanya karena sekarang kamu sudah berdiri di posisi milik saya? Itu sama sekali bukan niat saya. Tiara menekan kekesalannya untuk menjelaskan alasannya ketika dia melihat bahwa Kathleen telah salah paham dengannya. Namun Kathleen sepertinya sama sekali tidak mendengar apa yang dia katakan. Kenapa? Kamu berdiri di posisi saya jika itu bukanlah niatmu. Tidakkah kamu berpikir kalau saat ini kamu terlihat sangat sombong? Kathleen memelototinya dengan jijik. Tiara menarik nafas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. Dia yakin kalau dirinya bahwa harus menjelaskan semuanya pada Kathleen karena dia tahu bahwa keadaan akan menjadi semakin kacau jika dia tidak melakukannya. Tiara mengetahui dari ekspresi Kathleen bahwa Kathleen pasti akan membuat keributan. Saya berdiri di posisimu karena kamu tidak datang untuk latihan, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan beberapa pengalaman dalam persiapan pertunjukan. Saya sangat mengagumi kedewasaan Hathaway Philharmonic, dan saya menghargai setiap kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa belajar dari mereka. Jelas Tiara. Saat ini anggota lainnya tak dapat menahan diri untuk ikut membela Tiara. Tiara baru saja belajar dari kami. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, ucap seseorang. Benar, kamu tahu seperti apa Tiara. Dia tidak akan pernah meremehkanmu. Tempatmu kosong karena kamu tidak muncul untuk latihan. Jadi apa masalahnya membiarkan Tiara mempelajari beberapa hal? Kata yang lainnya. Wajah Kathleen menjadi muram setelah mendengar ucapan mereka. Dia tidak berhak berdiri di posisi saya, bahkan jika saya tidak ada. Desis Kathleen. Dia memindai semua anggota timnya dengan tatapan yang mengancam dari kedua matanya. Meskipun beberapa anggotanya berpikir bahwa tindakan Kathleen tidak rasional, namun mereka tak mempunyai nyali untuk berbicara karena posisi mereka lebih rendah darinya. Kathleen memberi Tiara tatapan yang menghina sebelum mencemooh. Saya tidak peduli apa niatmu yang sebenarnya, tapi kemampuanmu masih jauh untuk menghentikan posisi saya di orkestra. Apa menurutmu, kalau dirimu terlindungi hanya karena ibu saya terus mengawasimu? Jika saya melihatmu berdiri di posisi saya sekali lagi, maka saya akan membuatmu menjadi cacat. Wajah Tiara pun berubah masam dan bahkan Hathaway tampak agak geram mendengar ucapan putrinya. Hathaway terdiam karena mengira Tiara akan mampu menangani masalah ini sendirian. Tapi dia tak menyangka kalau putrinya begitu sombong dan banyak menuntut. Cukup Kathleen, memangnya siapa yang akan kamu jadikan cacat? Hathaway berdiri dari kursinya di antara penonton sebelum mengamuk ke arah putrinya. Sayalah yang telah mengizinkan Tiara untuk naik ke atas panggung. Apakah kamu ingin membuat menjadi cacat juga? Ketika Kathleen menyadari keberadaan ibunya, dia tidak lagi seagresif sebelumnya. Bukan itu yang saya maksud, Bu. Saya terlalu marah karena mengira kalau Tiara berusaha untuk mengambil alih bagian saya, kata Kathleen. Begitukah? Bukankah Tiara sudah menjelaskan alasannya kepadamu sebelumnya? Dia mengatakan bahwa dia hanya ingin belajar dari orkestra karena kamu sedang tidak ada. Jadi, kenapa sekarang kamu masih mempermasalahkannya? Tanya Hathaway. Ketika Kathleen mendengar betapa protektifnya ibunya terhadap Tiara,
Kathleen pun semakin membenci Tiara. Kathleen memang takut kepada ibunya, jadi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Namun Hathaway belum mau melepaskannya. Saya rasa tidak ada salahnya dengan keinginan Tiara untuk belajar. Sebaliknya, kamu malah semakin malas. Kamu bahkan melewatkan setengah hari latihan. Apa kamu pikir kamu sudah sehebat itu? Kathleen hanya menutup mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah latihan orkestra mereka berakhir di malam hari, mereka semua pergi untuk makan bersama. Seperti biasa, Tiara lah orang yang sudah memilih tempat makan malam untuk mereka. Kelompok tersebut sedang mengobrol satu sama lain dan Tiara pun tertawa dengan bahagia ketika mendengar lelucon yang dikatakan oleh salah satu anggota lainnya. Semakin bahagia Tiara, maka ada orang lain yang semakin merasa kesal. Di saat Kathleen melihat senyuman yang cerah di wajah Tiara, dia pun semakin terpacu. Kemudian tatapan Kathleen semakin muram sambil melirik segelas jus yang ada di atas meja Tiara. Sebuah ide pun muncul di kepalanya saat itu. Tiara, ucap Kathleen sambil bangkit dari kursinya. Dia menuju ke meja Tiara dengan segelas whisky di tangannya. Ketika Tiara melihat Kathleen, dia sedikit mengenyitkan kedua alisnya. Ada masalah apa? Beberapa orang yang ada di sekitar mereka juga melirik dengan cemas. Mereka takut kalau Kathleen akan berkelahi dengan Tiara. Kathleen berpura-pura seolah dia tidak bisa melihat kecemasan di wajah orang lain. Dia hanya berdiri di depan Tiara sebelum mengisi gelasnya dengan alkohol. Maafkan saya, ucap Kathleen dengan tulus. Saya terlalu kasar tadi sore, jadi saya di sini untuk meminta maaf padamu. Tiara bukanlah satu-satunya yang terkejut mendengar ucapan Kathleen. Orang-orang lain di sekitar mereka juga sama terkejutnya. Apakah Kathleen baru saja meminta maaf pada Tiara? Apakah dia adalah Kathleen yang kita kenal? Secara alami, Kathleen memperhatikan ekspresi tercengang di wajah semua orang. Namun dia tampaknya tidak terlalu mempedulikan mereka. Dia pun tampak berseri-seri sambil menyadari kalau Tiara tidak memiliki gelas alkohol untuk dirinya sendiri. Oh sayang, saya bahkan tidak menyadari bahwa kamu tidak memiliki gelas. Tunggu sebentar, biarkan saya menuangkan minuman untukmu. Ketika Tiara melihat Kathleen bergerak untuk mengambilkan gelas untuknya, dia segera menghentikan Kathleen. Tidak perlu, saya sedang minum jus. Mata Kathleen berkilat sebelum dia berbicara sambil mendengar ucapan Tiara. Apa kamu tidak mau menghormati saya dengan menolak minuman dari saya, Tiara? Kathleen memutar wajahnya menjadi cemberut sambil memelototi Tiara. Tiara merasa agak gelisah melihat perubahan ekspresi Kathleen. Tapi dia berusaha sebaik mungkin untuk tetap bersabar. Itu bukanlah niat saya. Jelas Tiara. Jika itu memang bukanlah niatmu, apakah menurutmu tepat bagimu untuk minum jus sementara saya minum alkohol untuk permintaan maaf saya? Tanya Kathleen. Jadi Tiara tak punya pilihan selain menjelaskan alasannya lagi ketika dia melihat bahwa Kathleen tak mau membiarkannya. Sekarang bukan waktu yang tepat bagi saya untuk minum alkohol, ucap Tiara. Saya rasa ini bukanlah karena waktunya. Kamu hanya tidak mau minum dengan saya, kan? Tiara merasa agak kesal melihat betapa memaksanya Kathleen. Karena Tiara tidak ingin merusak makan malam mereka, dia akhirnya menyerah dan meminum 2 gelas alkohol.
Sensasi terbakar di tenggorokan Tiara membuatnya batuk beberapa kali, dan wajahnya yang pucat menjadi merah di bawah cahaya yang terang. Ketika Tiara menurunkan gelas alkoholnya, dia menoleh untuk menatap Kathleen dengan matanya yang sedikit berkaca-kaca. "Apakah kita sudah selesai sekarang?" Dia bertanya dengan nada yang bermusuhan. "Tentu saja." Kathleen menyeringai dengan licik dan sombong di wajahnya ketika dia melihat Tiara tampak menderita. Dia tahu bahwa perut Tiara sedang sakit, itulah sebabnya dia memaksa Tiara untuk minum alkohol. Tiara tidak mengetahui rencana Kathleen, tetapi perutnya memang terasa sangat tidak nyaman setelah minum 2 gelas alkohol. Pada awalnya dia masih bisa menahan rasa sakitnya, tetapi dia segera merasa seluruh perutnya terbakar. Dia pun merasa sangat kesakitan. "Saya harus ke kamar kecil." Pada akhirnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia pun bergegas keluar kamar setelah mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia harus ke kamar kecil. Ketika Kathleen melihat Tiara pergi, dia pun menyeringai. Kemudian setelah makan malam selesai dan semua orang hendak pergi, mereka tiba-tiba menyadari kalau Tiara belum kembali dari kamar kecil. "Tiara sudah lama berada di kamar kecil. Apa telah terjadi sesuatu?" Seseorang bertanya. "Saya tidak tahu, tapi saya melihat bahwa dia terlihat agak pucat ketika dia pergi tadi," jawab orang lain. "Bagaimana kalau kita pergi untuk melihatnya?" Beberapa dari mereka pun setuju dengan saran orang itu. Ada sedikit kekesalan yang melintas di tatapan Kathleen sejak pertama dia mendengar percakapan mereka. "Teman-teman, kalian tidak perlu mencari Tiara lagi," kata Kathleen sambil berdiri untuk menghentikan mereka. "Dia mengirimkan pesan kepada saya beberapa saat yang lalu dan mengatakan kalau dia sudah pergi. Jadi dia menyuruh kita pulang masing-masing."